Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AKMT Podcast, AKMT Health Talks. Bersama saya Ninik Hartini. Di sini kita akan membahas suatu hal yang sangat seru dan tentunya asik ya. Lalu di podcast yang pertama kita sudah tahu semuanya ya bahwa Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung atau kampus AKMT ini telah resmi dibuka program studi baru, yaitu program studi D4 Keperawatan Anestesi. Oke, di episode kedua ini kita akan mengupas tuntas tentang keperawatan anestesiologi, terutama dari sisi profesinya. Semenjanjikan apa sih masa depan seorang penata anestesi? Dan kenapa profesi ini sering dikatakan sebagai profesi yang elit dan juga banyak menjadi rebutan banyak rumah sakit. Oke, untuk membahas hal tersebut, di studio kita telah menghadirkan seorang praktisi dengan latar belakang penata anestesi. Oke, untuk membahas hal tersebut, di studio kita telah menghadirkan seorang praktisi yang telah berpengalaman di bidangnya, terutama sebagai seorang penata anestesi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Doris. Selamat datang di AKMT Podcast. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nini, terima kasih sudah mengundang saya. Salam sehat semua bagi pendengar AKMT di podcast ini. Oke. Nah, teman-teman sahabat AKMT, narasumber kita ini merupakan seorang pendidik dengan latar belakang penata anestesi atau perawat anestesi yang sudah puluhan tahun ya Ibu berkecimpung dalam bidang anestesi. Nah, kita semua pastinya penasaran dengan Ibu Doris. Siapakah Ibu Doris ini? Lalu kepada Bu Doris mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan Ibu Doris atau mungkin latar belakang Bu Doris sampai menjadi seorang penata anestesi. Baiklah, Mbak Nini, saya mengenal dan masuk ke dunia anestesi itu kurang lebih sudah hampir 29 tahun ya. Wah, Nah, lama itu ya Bu. dimulai, ya betul, itu sudah dimulai saya menuntut ilmunya di Akademi Anestesi Kemenkes RI yang bertempat di Jalan Kimia, Jakarta Pusat. Sekarang kampusnya udah nggak ada. Oh, Nanti udah dilanjutkan dengan nanti D4. Nah, kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, mengambil program studi manajemen rumah sakit. Lalu nggak bosen ya sekolah ya, saya lanjutkan lagi ke Universitas Diponegoro. Saya ambil studi promosi kesehatan. oke. Nah, jadi betul sekali itu Bu Nini, dunia anestesi itu sangat dinamis. Maksudnya dinamis di sini adalah di mana kondisi tubuh manusia itu ketika di meja operasi itu bisa berubah drastis dalam hitungan detik. Iya. Nah, tugas seorang penata anestesi ini di sini bukan hanya menidurkan pasien saja di awal operasi, lalu dia duduk santai, tapi tugas utamanya adalah bagaimana nanti seorang penata anestesi itu atau perawat anestesi itu bisa menjaga sirkulasi kehidupan pasien sepanjang operasi itu berlangsung. Dan ini merupakan seni juga, tetapi sekaligus memiliki tanggung jawab yang besar. Begitu Mbak Nini. Wah, merinding sekali ya Bu mendengarnya. Berarti seorang penata anestesi ini itu di ruang operasi terutama ya Bu, dia bekerja bagaimana supaya sirkulasi kehidupan pasien ini tetap terjaga sampai selesai dilakukan tindakan. Seperti itu ya Bu? Iya, benar banget Mbak Nini. Bayangin ya,
Operasi itu kan bukan cuma soal dokter bedah yang pinter memotong atau menjahit jaringan tubuh pasien. Tetapi ada satu proses yang sangat jauh lebih kritis. Yaitu apa? Ya proses anestesi tadi atau proses pembiusan. Nah, secara regulasi medis, tindakan ini sama sekali nggak boleh dilakukan sembarangan. Kenapa, Mbak Nini? Karena saat obat bius itu masuk ke tubuh pasien, pasien itu ditidurkan, lalu dibuat mati rasa sementara waktu, dan sistem kesadarannya seketika itu diambil alih oleh obat dan mesin. Nah, oleh sebab itulah, maka aturan hukum kesehatan dibuat sangat ketat, di mana setiap tindakan operasi di rumah sakit wajib didampingi oleh tim anestesi yang sah dan berizin resmi. Nah, tim inilah termasuk di dalamnya seorang penata anestesi atau perawat anestesi yang bertugas menjaga nyawa pasien tadi yang seperti Mbak Nini bilang. Nah, dia selain menjaga nyawa pasien itu dengan cara apa? Dia harus memantau detak jantungnya, jantung pasien maksudnya ya, lalu memantau nafasnya, hingga pasien itu nanti bisa bangun lagi dengan selamat. Jadi penata anestesi itu profesi yang legal dan berkekuatan hukum dengan tanggung jawab yang luar biasa tadi. Begitu Mbak Nini. Berarti seorang penata anestesi ini tanggung jawabnya besar ya Bu pada kehidupan pasien ini? Ya, tentu. Betul sekali. Jadi ini bukan profesi main-main. Karena ini regulasinya sangat ketat. Karena itu dia tadi, menyangkut nyawa manusia. Wah, luar biasa ya Bu. Lalu kalau berbicara terkait dengan prospek kerja jangka panjang dari lulusan D4 anestesi ini, besok lulusan D4 anestesi AKMT ini bisa kerja di mana aja ya Bu selain di kamar operasi? Nah, ini dia yang menariknya. Ini pasti banyak ditanya bagi calon-calon mahasiswa ya. Kerjanya gampang kerja nggak gitu ya, banyak lowongannya. Banyak orang mengira penata anestesi itu kerjanya cuma di dalam kamar operasi. Ibaratnya itu mereka tuh dikurung di sana. Dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi. Padahal kalau kita bicara prospek kerja jangka panjang, nggak seperti itu. Peta karir lulusan dari D4 anestesiologi, khususnya nih ya, AKMT ini cukup luas dan fleksibel banget. Tapi tetap berada dalam koridor hukum yang legal ya. Nah, peluang kerjanya Mbak Nini banyak tuh ya, nih salah satunya. Yang pertama, itu jalur utamanya sudah pasti itu di ruang IBS atau instalasi bedah sentral. Jadi ruang OKA namanya. Di rumah sakit baik rumah sakit pemerintah, swasta ataupun nanti rumah sakit Muhammadiyah yang banyak di seluruh Indonesia. Kemudian di sini itu kita penata anestesi itu bekerja berdampingan membantu dokter spesialis anestesi. Jadi selalu berdampingan begitu ya. Nah, yang kedua selain tadi di rumah sakit ya, yang kedua itu karena lulusan D4 anestesi ini akan dibekali keahlian penanganan kondisi kritis, mereka ini pasti sangat dicari di area-area yang high care unit, ya, intensive care unit itu seperti ruangan ICU, nah gitu, ICCU, pokoknya yang kritis-kritis atau hingga bisa juga di ruang IGD, instalasi gawat darurat maksudnya. Nah, tugas mereka apa di situ? Tugas mereka itu menjadi tim penyelamat pertama
untuk manajemen jalan napas dan penanganan nyeri pasien kritis. Hmm. Nah, kemudian prospek yang ketiga yang lagi tren nih. Sekarang kan lagi menjamur tuh klinik-klinik klinik-klinik kecantikan, ya kan, operasi-operasi plastik Iya, yang melayani banyak operasi hidung, mata, pokoknya yang ada tindakan operasi lah. iya, Kemudian ada lagi klinik gigi utama yang melayani pencabutan gigi bungsu dengan bius total. Oke. Berarti ada tindakan yang memerlukan tindakan pembiusan atau anestesi total. Nah, kemudian ada lagi klinik khusus penanganan nyeri. Oh, Nah, jadi di tempat-tempat inilah nanti penataan anestesi itu sangat diperlukan. Nah, berdasarkan aturannya, tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi itu wajib mendatangkan tim anestesi. Jadi peluang kerjanya di sektor-sektor swasta yang premium juga luas banget ya Mbak Nini. iya. Ternyata untuk prospek kerja setelah lulus tuh sangat luas ya, Bu ya? Iya betul. Kemudian ada yang keempat lagi nih Mbak Nini. Bagi yang punya fashionnya mengajar Iya. dan suka dengan tantangan manajerial, dengan gelar sarjana terapannya itu, penata anestesi itu bisa meniti karir sebagai dosen. Oh, iya, iya, iya. Bisa juga sebagai instruktur klinik atau CI namanya. Dan bahkan bisa dia menjadi staf ahli atau konsultan di satu perusahaan kedokteran multinasional yang memproduksi mesin-mesin anestesi. Kenapa begitu? Karena salah satu muatan daripada kurikulum nanti di D4 anestesi itu ada mereka paham tentang mesin dan paham memfungsikannya. Nah, satu hal yang perlu kita catat nih, untuk kenyamanan bersama, bahwa profesi penata anestesi itu bergerak dalam hubungan kemitraan medis. Jadi semua bermitra. Artinya di sini kita bekerja secara legal di fasilitas kesehatan dan terlindungi juga oleh surat tanda registrasi atau yang kita sebut dengan STR ya. Iya. Dan jangan lupa ada izinnya, yaitu SIKPA namanya, Surat Izin Praktek Kerja Penata Anestesi. Nah, jadi bagi orang tua atau calon mahasiswa, nggak usah khawatir. Profesi ini fungsional, masa depannya jelas, jalurnya legal, dan kesejahteraannya sangat dihargai di dunia medis. Begitu Mbak Nini. Oh, gitu. Pantesan ya, Bu, saya tuh punya temen, beliau ini lulusan dari D4 keperawatan anestesi. Beliau ini saat ini sudah berprofesi sebagai seorang dosen. Berarti selain passion di ruang rawat atau ruang operasi, Iya, ternyata betul. juga bisa untuk menjadi seorang pengajar atau dosen ya, Bu? Iya, sama dengan Bu Nini, sama juga dengan saya kan? Iya, betul Iya. sekali, Bu. Oke, Bu. Anestesi itu kan kerjanya di area kritis ya, Bu. Tentu memerlukan keahlian khusus. Nah, selama berkuliah di D4 keperawatan anestesi AKMT nanti, kompetensi utama apa aja sih, Bu, yang akan dibentuk dan yang wajib dimiliki oleh calon-calon mahasiswa AKMT? Iya. Nah, kerja di area kritis seperti di kamar operasi atau ICU atau HCU itu, atau di IGD ya, instalasi gawat darurat, itu memang membutuhkan mental baja dan keahlian khusus, Mbak. Nah, di AKMT Temanggung kita nanti, kita itu nggak cuma mencetak lulusan yang sekedar tahu teori, tapi kita akan bentuk mereka menjadi tenaga medis yang punya kompetensi kelas dunia. Keren sekali ya, Bu. Iya, dan kompetensi-kompetensi apa yang wajib mereka miliki?
yang menjadi kompetensi unggulan kita, yaitu di bidang manajemen airway dan breathing. Nah, ini dia nih dasarnya atau core bisnisnya lulusan AKMT Temanggung. Oke. Nah, ini juga Mbak Nini, di dunia medis, jalan napas dan pernapasan itu adalah segalanya. Benar nggak sih? Betul sekali, Bu. Nah, bayangkan ya, kalau pasien nggak bisa napas dalam hitungan menit saja, taruhannya kan nyawa kan? Iya, betul. Nah, makanya mahasiswa AKMT itu dilatih secara khusus untuk punya dewa refleks dalam mengamankan jalan napas pasien dalam kondisi darurat sekalipun. Nah, untuk itu, Mbak Nini, ada 3 kompetensi yang bakal membuat mahasiswa kita itu terlihat menonjol nantinya. Keren, Keren sekali. dan langsung siap pakai di tempat kerja. Oke. Nah, kompetensi-kompetensi itu yang pertama nih, dia jadi the master of intubasi dan resusitasi. Di mana di sini mahasiswa itu kita latih sampai mahir memasukkan selang ke jalan napas ke tenggorokan pasien dengan hitungan detik. Jadi cepat banget kan? Ya gitu. Jadi kita latih. Serta jago melakukan resusitasi jantung paru. Jadi kalau nanti ada kondisi-kondisi kritis, lulusan AKMT ini nggak bakal panik untuk menghadapi ini. Karena dia sudah dilatih sebelumnya. Nah, jadi ketika dia sudah dilatih, dia tidak akan bakal panik dan tahu apa sih yang akan dilakukannya secara taktis. Oke. Nah, yang kedua, nanti lulusan penata anestesis kita ini akan menjadi ahli teknologi medis atau sering disebut tech savvy ya. Nah, jadi ahli teknologi medis. Di mana mesin anestesi di zaman sekarang itu, Mbak Nini, canggih banget. Beda dengan yang dulu-dulu. Jadi sekarang itu semuanya ada di layar monitor digital. Ya, ada di grafik monitor, semua ada keadaan-keadaan tubuh pasien yang dibius tadi. Nah, di AKMT itu mahasiswa bakal dibentuk jadi orang yang mampu membaca situasi klinis pasien lewat monitor. Wah. Jadi dia melihat monitor aja tuh udah tahu nih pasien ini mengapa gitu. Apakah harus ditambah oksigennya, kapan obat biusnya harus disesuaikan dan berapa dosisnya. Kemudian semuanya pokoknya lewat digital. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jadi nanti alumni atau lulusan dari D4 perawatan anestesi itu harus punya jiwa mental pemimpin dan mempunyai critical thinking. Nah, kenapa? Karena di kamar operasi kita itu menjadi mitra dokter spesialis. Jadi kita itu dituntut untuk bisa berpikir cepat dan berkomunikasi secara tegas. Kita bentuk karakter mahasiswanya agar punya, nah itu dia tadi, rasa percaya diri yang tinggi, disiplin, dan ketelitian yang luar biasa. Wah, ini perlu diinformasikan nih Bu kepada para calon mahasiswa program studi D4 keperawatan anestesi. Jadi untuk calon-calon mahasiswa nih yang mungkin tadinya pemalu, mageran, tidak punya mental yang kuat gitu ya Bu. Mungkin setelah lulus dari D4 keperawatan anestesi AKMT ini, dia akan menjadi sosok perawat anestesi atau penata anestesi yang tegas, bertanggung jawab, terus juga disiplin, dan tentunya keren ya Bu di lingkungan rumah sakit gitu ya Bu. Terus kompetensi inilah yang nantinya akan banyak dicari oleh banyak rumah sakit tentunya ya Bu ya. Iya,
bahkan mungkin bisa belum lulus saja sudah Ditunggu-tunggu iya. gitu ya Bu. Oke. Makanya kita berusaha untuk lulusan yang perdana ini menjadi ikon yang dicari oleh fasilitas kesehatan. Begitu, Mbak Wah, Nini. keren sekali ya Bu Mm-mm. ya. Mudah-mudahan. Lulusan Prodi D4 Keperawatan Anestesi AKMT gitu ya Bu. Iya. Oke. Wah, menarik sekali ya Bu. Lalu Bu, untuk menghadapi era teknologi medis saat ini, Mm-mm. apa saja sih tantangan sekaligus peluang bagi Mm-mm. profesi penata anestesi di masa depan? Iya, ini pertanyaan yang visioner banget nih Mbak Nini. Eh, menghadapi era teknologi medis modern yang serba cepat, Iya, dunia kesehatan ini itu juga ikut berubah drastis. Tentunya ini akan merupakan tantangan tersendiri. Tapi ingat, jangan takut ya. Tapi di balik ini, peluangnya justru jauh lebih besar dan akan membuat profesi kita itu makin berkelas. Nah, kita bahas tantangannya dulu ya. Kenapa kok menjadi tantangan, ya kan? iya, Nah, tantangan terbesarnya adalah digitalisasi dan otomatisasi alat medisnya yang tadi saya bilang. Semuanya serba digital. iya, Nah, di mana mesin anestesi zaman sekarang itu bukan lagi sekedar tabung gas dan selang manual. Jadi, tapi sudah serba komputerisasi. Nah, jadi tantangannya adalah kita itu tidak boleh gaptek. Bu. Lalu Bu, untuk menghadapi era teknologi medis saat ini, apa saja tantangan sekaligus peluang bagi profesi penata anestesi untuk kedepannya? Ini pertanyaan yang visioner banget nih Mbak Nini. Menghadapi era teknologi modern sekarang, itu kan serba cepat ya. Di dunia kesehatan juga ikut berubah secara drastis. Tentu ini merupakan tantangan tersendiri juga bagi kita. Tapi di balik itu, ini merupakan peluang juga, peluang yang lebih besar dan nanti akan bisa membuat profesi kita akan semakin berkelas. Oke, Kita bahas dulu lah ya, iya. tantangannya apa dulu gitu ya. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah digitalisasi dan otomatisasi alat-alat medis yang seperti saya sampaikan di depan tadi, di mana mesin-mesin anestesi itu di zaman sekarang itu bukan lagi sekedar tabung gas dan selang manual, tapi sudah serba komputerisasi. Jadi tantangannya adalah ya penata anestesi atau perawat anestesi itu nggak boleh gaptek. Penata anestesi masa depan itu harus punya literasi digital yang bisa mengendalikan teknologi canggih. Nah, tapi jangan takut dulu, langsung berpikir, waduh mampu nggak ya, kayak gitu kan. Nah, jangan takut duluan, justru disitulah peluang emasnya terbuka lebar bagi mahasiswa baru. Kalau yang sudah tua-tua itu kan sudah memikirkan era digitalisasi saja sudah langsung puyeng. Nah, inilah kesempatan untuk mahasiswa baru sekarang. Dia kan punya masa pendidikan yang cukup lama ya, 4 tahun. Jadi saya pikir ini peluang utamanya. Nah, penata anestesi itu harus membuat era digitalisasi ini menjadi peluang emas bagi mereka. Itu karena yang pertama, teknologi canggih ini akan membuat kerja penata anestesi itu jauh lebih aman dan akurat. Dengan adanya monitor digital kan lebih cepat, lebih aman untuk melihatnya dan lebih cepat untuk mengetahuinya. Nah, kita bisa mendeteksi perubahan sekecil apapun pada tubuh pasien secara real time, langsung kan. Nah, hasilnya
Jadi resiko-resiko kegagalan operasi itu bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, jadi kita bekerja jadi lebih tenang kan? Iya. Lebih profesional. Nah, itu. Dan yang kedua, dengan hadirnya juga kurikulum berbasis digital di AKMT kita, lulusan kita itu akan dicetak menjadi ahli anestesi yang jago teknologi. Di dunia kerja, tenaga seperti ini itu dicari dengan standar gaji yang sangat tinggi, ya kan Bu ya? Ya kan ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Nanti kalau ditanya sudah bisa ini, bisa mengoperasikan ini. Nah itu dia. Di rumah-rumah sakit yang modern, yang sudah standar internasional, otomatis peluang-peluang kerja dengan penata anestesi yang punya kemampuan tinggi di era digitalisasi ini. Nah, ini pasti banyak dicari, sangat dicari. Jadi kesimpulannya, tantangan teknologi ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan di AKMT Temanggung. Nah, gini Mbak Nini juga. Nah, untuk mempersiapkan itu, apa yang sudah kita siapkan, gitu ya. Nah, di AKMT kita itu, kita sudah siapkan laboratorium mini hospital yang serba modern. Biar nanti adik-adik, calon mahasiswa, itu nanti terbiasa dengan pilot mesin anestesi masa depan. Jadi pas lulus nanti, sudah siap jadi tenaga ahli yang siap bersaing di era internasional. Begitu Mbak. Oke, jadi pas lulus nanti para lulusan D4 keperawatan anestesi dari kampus AKMT ini sangat siap di level internasional ya Bu? Iya tentu, itu yang kita siapkan. Keren sekali ya Bu ya. Oke Bu, untuk yang terakhir ya Bu ya, sebagai penutup podcast kita hari ini, bolehkah saya meminta pesan emas dari Bu Doris mungkin untuk adik-adik calon mahasiswa D4 keperawatan anestesi di AKMT? Oh, boleh saja. Pesan emas saya untuk adik-adik di luar sana, jangan takut untuk memilih jalan yang tidak biasa. Di luar sana banyak yang mengantri untuk jurusan-jurusan yang sudah terlalu padat persaingannya. Tapi hari ini di hadapan kalian ada sebuah peluang emas yang langka dan masa depannya sudah sangat jelas, yaitu D4 keperawatan anestesiologi. Menjadi seorang penata anestesi itu bukan sekedar bekerja mencari nafkah, tapi ini adalah profesi mulia di mana setiap hari di balik tirai kamar operasi, kalian adalah sosok yang dipercayakan oleh keluarga pasien untuk menjaga sirkulasi kehidupan mereka. Dan untuk keahlian kekhususan kita, yaitu manajemen airway dan breathing, yang akan nantinya kalian pelajari di sini bukan cuma selembar ijazah, tapi ini adalah superpower nyata untuk menyelamatkan nyawa manusia. Peluang emas itu tidak datang dua kali. Memilih untuk menjadi angkatan pertama di AKMT Temanggung, artinya kalian memilih untuk menjadi pionir, menjadi pelopor yang akan dicatat dalam sejarah kesuksesan kampus ini. Rumah sakit di luar sana sedang kekurangan tenaga ahli seperti mereka yang menunggu kalian lulus. Jadi sekarang singkirkan rasa ragu kalian. Monggo kita ambil kesempatannya. Jadilah kalian menjadi pelopor yang pertama untuk sukses. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Doris atas insight yang telah diberikan pada AKMT Podcast hari ini.
Oke, teman-teman, masa depan cerah sudah di depan mata. Pendaftaran mahasiswa baru untuk prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Kampus AKMT masih dibuka. Yuk kita amankan angkatan pertama kalian. Cek info lengkapnya di Instagram @pmb_AKMT atau di website akmt.ac.id/pmb. Sebelum kita tutup, Ibu, kita bacakan dulu titipan pertanyaan dari Instagram yang sudah ditanyakan ya Bu oleh sahabat AKMT. Ya, silakan. Oke, masuk pada pertanyaan pertama ya Bu, dari @ridoahmad93. Pertanyaannya, pendaftaran D4 Keperawatan Anestesiologi dibuka sampai kapan? Oke, saya akan menjawab ya Bu. Teman-teman, untuk pendaftaran D4 Keperawatan Anestesiologi AKMT dibuka secara online melalui website akmt.ac.id/pmb sampai 30 September tahun 2026. Jadi, segera daftarkan diri kalian di program studi D4 Keperawatan Anestesiologi AKMT. Gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua nih, untuk Ibu Doris dari @sania rhm_. Katanya masuk jurusan anestesi itu tegang terus ya, karena taruhannya nyawa. Itu benar nggak sih? Wah, ini pertanyaan sejuta umat ya. Pertanyaannya ini bagus banget dan sangat wajar sih ditanyakan oleh teman-teman yang calon-calon mahasiswa gitu. Di sini nih saya buka rahasia dapurnya ya. Kalau ditanya benar gak sih taruhannya nyawa, sudah pasti jawabannya iya. Karena di dunia medis, area kritis seperti kamar operasi itu emang tempatnya di mana keselamatan nyawa pasien itu nomor satu. Tapi kalau dibilang kuliah dan kerjanya tegang terus, nah ini nih, ini mitos dan kurang tepat. Saya kasih analogi gampangnya ya Mbak Nini. Teman-teman pernah lihat pilot pesawat terbang kan? Nah, mengemudikan pesawat dengan membawa ratusan penumpang di atas awan, itu taruhannya nyawa nggak? Iya. Jelas pasti nyawa ya. Nah, tapi apakah pilotnya itu keringat dingin, gemeteran, terus dia tegang, terus sepanjang penerbangan? Tentu enggak kan? Mereka pasti bisa tetap dengan tenang menerbangkan pesawat, bahkan bisa sambil ngopi ya, ngobrol santai. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa pilot santai itu? Nah, jawabannya ada dua. Karena mereka itu punya ilmu dan mereka terus-terusan dilatih pakai simulator yang berkali-kali sebelum bisa menerbangkan pesawat beneran. Nah, persis sama kalau kuliah di D4 Anestesiologi AKMT Temanggung ini. Kita nggak bakal langsung lepas mahasiswa ke rumah sakit buat pegang pasien asli. Itu yang namanya nekat ya. Nah, di kampus kita sudah siapkan laboratorium mini hospital dengan manekin pintar yang bisa meniru respon tubuh manusia persis sama. Nah, di laboratorium itulah mahasiswa itu kita latih refleksnya berkali-kali, bahkan mungkin ratusan kali. Kita ajarkan ilmunya secara runtut, dari cara menghitung dosis obat yang presisi, cara pasang selang napas, sampai cara bagaimana nanti kita itu bisa mengatasi kondisi darurat secara taktis. Jadi rasa takut dan tegang itu cuma muncul kalau memang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan jika kita sudah menghadapi kejadian yang benar-benar gawat darurat itu. Nah, ketika kita sudah menguasai ilmunya di AKMT Temanggung ini, insya Allah
ketegangan itu berubah jadi rasa percaya diri yang tinggi. Rasanya justru terbalik, menjadi seru banget. Apalagi ini kan memicu adrenalin kita ya, tapi memicu adrenalin yang secara positif maksudnya. Rasanya justru terbalik nih. Rasa takut itu justru terbalik jadi satu keadaan yang seru banget. Dan juga kan ini memicu adrenalin dengan cara yang positif. Dan juga karena ada pasti kepuasan batin yang luar biasa bagi kita jika kita nanti bisa berhasil menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi buat adik-adik yang punya impian pakai baju operasi yang keren dan kerja di area elit rumah sakit internasional, nah nggak usah takut dan tegang. Kita di AKMT ini siap kok membimbing kalian dari nol sampai nanti kalian punya mental pilot yang tangguh di kamar operasi. Oke, wah, keren sekali ya Bu Doris. Oke, untuk pertanyaannya cukup saja. Kita tutup. Mungkin untuk sahabat AKMT, jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber atau kepada tim PMB di kampus AKMT, silahkan bisa DM di Instagram kami. Lalu untuk podcast hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih kepada Bu Doris atas waktu yang telah disempatkan untuk datang menjadi narasumber di AKMT Podcast. Oke, saya Ninik Hartini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kampus AKMT. Terima kasih.